Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta semua yang boleh mendengar renungan di pagi hari ini. Kita percaya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Rahmat-Nya tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Dan kita sungguh bersyukur kita masih diizinkan oleh Tuhan menikmati itu semua di tengah-tengah dunia ini sampai pagi ini. Mensyukuri semuanya itu, saya kembali mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuliakan Dia dalam doa dan perenungan firman-Nya. Karena itu, mari kita awali renungan di pagi ini dengan berdoa bersama. Ya Allah, Tuhan kami, kasih setiamu dan rahmat-Mu tak berkesudahan, tak habis-habisnya dalam hidup kami. Selalu baru tiap pagi. Dan kami bersyukur pagi ini kami masih diizinkan menikmati semua itu di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dan sebagai wujud syukur kami rindu untuk membekali hidup kami dengan firman. Mohon Tuhan menolong kami dengan hikmat surgawi untuk memahami dan terlebih mengaplikasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab di pagi ini terdapat dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di saat ini, jangan berputus asa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pengalaman adalah guru yang terbaik. Peribahasa ini sering kita dengar atau diucapkan ketika menemui tantangan atau pergumulan hidup. Begitu juga dengan jangan berputus asa, tetaplah berusaha. Pasti Tuhan akan buka jalan. Kalimat ini adalah bentuk pengharapan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan Allah. Namun tidak bagi umat Israel ketika Musa menyampaikan berita dari Tuhan Allah bahwa Dia akan membebaskan mereka. Di sini kita melihat bahwa berita baik, yakni berita pembebasan, tidak digubris oleh mereka yang sementara berputus asa dan yang sepertinya kehilangan harapan. Berita baik dikalahkan dengan pergumulan berat yang sementara dialami. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dikatakan bahwa mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Putus asa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, habis atau hilang harapan, atau tidak mempunyai harapan lagi. Penindasan yang berat oleh orang-orang Mesir membuat umat Israel kehilangan harapan untuk bebas.
Tantangan orang percaya di masa kini juga semakin kompleks, dari keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Pergumulan dan tantangan sering membuat kita putus asa dan hilang harapan. Kita mengira Tuhan Allah sudah meninggalkan kita dan membiarkan kita menghadapi pergumulan sendiri. Firman Tuhan Allah mengingatkan kita supaya kita tidak berputus asa, melainkan memberi ruang untuk mendengar apa kata Tuhan Allah dalam hidup kita. Firman-Nya adalah menghibur, menguatkan, dan Dia sendiri pasti melepaskan kita dari berbagai pergumulan hidup. Kiranya dalam berbagai keadaan apapun yang dialami kita, tidak berputus asa, melainkan tetap meyakini bahwa Tuhan Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita percaya bahwa kasih-Nya melampaui tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Itulah kekuatan kita untuk terus menjalani kehidupan dalam pengharapan bersama Tuhan Allah. Tuhan Allah kiranya memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Dan lewat pemberitaan firman ini, Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk mewujudkannya dalam hari-hari hidup kita sebagai anugerah Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk tidak pernah berputus asa ketika mengalami tantangan bahkan yang berat sekalipun. Karena kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memampukan kami untuk menghadapinya. Kami pun serahkan seluruh aktivitas kami, tugas pekerjaan, pelayanan kami di hari ini dalam tangan kasih Tuhan yang kuat dan perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.